Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya pagi ini kita ada dan merindukan firman Tuhan. Betapa bahagianya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan hari ini mendengar firman-Nya pagi ini. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang maha pengasih dan penyayang, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan pagi ini. Kami ada sebagaimana ada karena kemurahan-Mu. Itulah yang membuat kami rindu untuk membaca firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Kami telah siap dan menyediakan waktu dan ruang hati kami untuk Tuhan pagi ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Bacaan firman Tuhan Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini pagi ini demikian. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita pagi ini adalah orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara pendengar di mana saja berada, orang yang berbahagia. Bagaimana orang yang berbahagia? Banyak metode, banyak pikiran, banyak pandangan. Yang berbahagia itu orang yang punya segala sesuatu. Nah, ini pandangan umum bahwa jika kita mempunyai sesuatu, memiliki kekayaan dan sebagainya, kita cukup berbahagia. Jadi pada materi biasanya orang menekankan orang yang berbahagia itu kalau materinya banyak, melimpah dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks iman, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Bukan tergantung pada situasinya. Tetapi orang yang berbahagia, orang yang selalu memuliakan Allah selama ia hidup. Dan bermazmur memuji Tuhan selagi ia ada. Mengapa? Karena ia sadar bahwa kebahagiaan itu hanya dekat dengan Allah. Berharap kepada Allah dalam seluruh hidupnya. Dan satu hal yang sangat orang yang berbahagia adalah
selalu memuliakan selama ia hidup, dan juga bermazmur memuji Tuhan selama ia ada. Keterikatan, keintiman dalam Allah tidak berdasarkan pada situasi orang yang berbakti, tetapi berdasarkan iman dan pengharapan kepada Allah senantiasa dalam hidupnya, dan hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Sebab ia paham orang yang berbahagia itu orang yang meyakini bahwa Allahnya sungguh dahsyat, dan ia berharap kepada Allah senantiasa. Dan ini terjadi karena ia memahami bahwa Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan tetap setia untuk selamanya. Nah, demikian juga hidup umat Allah harus senantiasa setia kepada Allah, dan orang yang setia itulah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Artinya setia kepada Tuhan juga suka menyatakan dalam sikap hidupnya tentang keadilan, kebenaran, dan juga memberi tumpangan bagi menolong orang yang berkesusahan atau orang yang berkekurangan, dapat menolong sesamanya dalam hidup. Atau dengan kata lain, membuka mata kepada orang-orang yang berkekurangan, orang miskin, janda, yatim piatu, selalu menjadi bahagian dalam hidupnya, dan untuk selama-lamanya memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sangat berbahagia orang-orang yang memperhatikan orang lain dalam segala kekurangannya. Ini penting, saudara-saudara, sebagaimana Allah di dalam hidup kita membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim, janda ditegakkan kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Dan ini gambaran, saudara-saudara, orang yang berbahagia. Ia selalu membuka mata kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apa yang dia mampu memberikan kepada sesamanya, apa yang ada padanya. Saudara-saudara, bukan soal materi, tapi soal perhatian, kasih sayang kepada semua orang, dan kepada bahkan secara khusus kepada anak yatim, janda, dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan seperti orang fasik. Dan itu, saudara-saudara yang kekasih, orang yang berbahagialah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Dan itulah kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Memang kita manusia penuh dengan pergumulan. Terkadang memaksa manusia untuk mencari pertolongan tanpa melibatkan Tuhan. Itu realitas. Mencari jalan keluar dari pergumulan dengan mengandalkan kekuatan yang terlihat, namun sesungguhnya hanyalah sia-sia. Hanya kepada Tuhanlah pertolongan. Karena itu dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan. Nah, orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup. Bermazmur bagi Tuhan itu pujian, sikap hidup. Jadi orang yang berbahaya soal sikap hidup, soal iman kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, hari ini kita sungguh-sungguh berbahagia karena Tuhan yang mengaruniakan waktu dan ruang yang ada untuk selalu berpaut kepadanya dalam seluruh kehidupan ini. Mari jemaat Tuhan, kita percaya Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Muliakanlah Tuhan selagi kamu hidup, dan bernyanyilah, bermazmurlah bagi Tuhan selama kamu ada di dunia ini. Itulah kebahagiaan. Di dalam Yesus Kristus telah menyatakan itu kepada kita tentang keselamatan, pengampunan, dan
Yesus juga menghendaki kita melakukan kehendaknya. Dan apabila kita melakukan kehendaknya, maka berbahagialah kita, karena Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, ajarlah kami untuk selalu memuliakan nama-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Tuntun kami hari ini dengan segala aktivitas, baik siang maupun malam, hari demi hari kami sedemikian. Kami hanya memuliakan Tuhan dan berharap kepada-Mu. Ampunilah kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita senantiasa.